Halo Sobat Zenfal, kembali lagi di Kreatif Tim Safal. Akhirnya ya Sobat Zenfal, setelah sekian lama kita hiatus, akhirnya kita bisa bikin podcast lagi nih. Dan di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Laili Alia Mukbita dan teman aku Nada Syada Jova Asyam yang akan menjadi host di segmen kali ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Sobat Zenfal ngerasa gak sih kalau hari-hari ini tuh Safa lagi sibuk-sibuknya? Ya nggak, Lai? Iya lagi Nat, kayak ada yang lagi nyiapin OSN, O2SN, terus ekskul. Tapi lomba yang kemarin tuh apa sih Nat? FLS 3N, Laili. Di sekolah kita ada yang ngirimin gak sih Nat? Ada, terus menang-menang lagi. Serius Nat? Serius? Terus ini bangku-bangku di sini buat apa sih? Buat narasumber kita. Emang Siapa ada ya? narasumber Nat? Narasumber kita tuh para pemenang FLS 3N yang ada di Seman 1 Padalarang. Wow, keren banget. Mau dipanggil gak? Boleh. Langsung aja kali ya kita panggilin Para juara FLS 3N. Kalau mana gitu. Boleh dong sebelumnya perkenalan dulu dari yang paling ujung mungkin ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Siva Aurohma, sekarang aku di kelas 11-11. Perkenalkan, nama saya Palupi Utami dari kelas 11-4. Halo, perkenalkan nama aku Medina Alisha Azmi dari kelas 11-1. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita selanjutnya, boleh dong dijelasin dulu FLS 3N itu apa sih? Karena kan banyak teman-teman yang belum tahu gitu ya, FLS 3N itu apa? Boleh? Jadi FLS 3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Wow. Itu tuh ada berapa kategori sih? Ada banyak. Banyak. Di antara itu ada komik digital, poster digital, kriya, cipta puisi, cipta lagu, banyak lagi deh pokoknya. Banyak. Iya. Boleh dong, kalau boleh tahu kategori apa sih yang kalian ikutin? Kalau aku kategori komik digital. Kalau aku kategori kriya. Selanjutnya, Kalau aku pribadi kategori cipta lagu. biasanya apa aja sih yang harus disiapin buat ikut kategori kalian masing-masing tuh? Biasanya kita nyiapin ya yang pertama itu buat lombanya gitu. Terus kan nanti di sana kita presentasi juga. Iya. Ya kita kayak bikin PPT gitu. Buat lombanya yang disiapin apa aja? Ngegambar gitu? Ya sketsanya gitu. Sketsa, terus sama hasil karyanya juga ada di drive gitu. Oh, ada di drive. Kalau presentasi, pengerjaannya itu tinggal presentasi ya full gitu. di rumah. Full di Terus itu ada Terus ketentuan nggak kalau misalnya di sana, ya ini kita tuh harus presentasi. temanya ini, Tinggal presentasi ada, gitu. ada. Terus itu ada ketentuan nggak misalnya ini tuh harus temanya ini? Ada. Kalau komik digital itu temanya menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Oh, itu temanya. Iya. Kamu ngambil apa? Aku ngambil tema wayang golek gitu. Wayang golek. Oh. Boleh selanjutnya? Kalau tadi itu persiapan ya. Iya. Kalau persiapan itu aku nentuin dulu konsep Iya. karya apa yang bakal aku buat. Terus kayak bahan-bahan apa juga yang bakalan aku pakai buat si karya itu. Iya. Dan nanti juga kan karena Itu, aku juga sama presentasi persiapannya juga di rumah. Aku juga nyiapin PPT buat presentasi nanti. Persiapannya di rumah dan bikin karyanya itu 90% di rumah dan 10%-nya dilanjutin di sana. 10%-nya tuh apa sih? Ngapain gitu? Kalau dari Juknis ya, kalau di situ itu untuk finalisasi aja biar diliatin sama jurinya. Oh. Tapi kalau misalnya ngerjainnya di rumah gitu, kayak ada ketentuan harus dokumentasi setiap pengerjaannya atau gimana? Ada. Kalau untuk dokumentasi itu diharuskan harus ada videonya. Setiap pengerjaan itu tuh? Iya. Terus nanti disatuin dan dijadiin time lapse ya, karena kan pengerjaannya tuh lama. Kalau misalnya full gitu videonya pasti durasinya kan gak cukup ya. Jadinya di time lapse. Terus ada juga dokumentasi foto. Oh. Kalau dari ini cipta lagu
Sebenarnya untuk cipta lagu sendiri tuh cukup complicated ya, karena basically cipta lagu tuh disediakan liriknya tuh dari tim FLS 3N-nya, yaitu puisi dari pemenang Cipta Puisi yang tahun kemarin. Jadi aku tinggal merepresentasikan puisi tersebut melalui bentuk lagu. Gitu. Berarti kalau misalnya Cipta Puisi tahun ini yang menang di tahun depan dipakai buat cipta lagu. Betul banget. Emang itu tuh setiap tahunnya emang seperti itu atau gimana? Emang setiap tahunnya seperti itu. Jadi ini tuh cipta lagu tapi liriknya pakai puisi. Yes. Betul. Nah sekarang aku mau nanya, kan kalian siswa Safal yang lagi sibuk-sibuknya, gimana cara kalian membagi waktu tugas-tugas Safal atau kesibukan Safal lainnya dengan kegiatan FLS 3N ini? Itu tuh pengerjaannya tuh full di rumah, terus di sana langsung dipresentasiin atau gimana? Untuk cipta lagu sendiri sih simple ya, soalnya lagunya tuh aku bikin dari puasa dan beres juga pas hari libur, jadi masuk sekolah tuh udah beres lagunya. Cuman aku tinggal ngerepresentasiin kepada tim aku aja yang agak sulitnya. Jadi aku membagi waktunya dengan tim aku dispen. Ada dispen di beberapa hari. Selanjutnya? Kalau aku sama kayak Medina, ada dispennya setiap per hari gitu. Jadi untuk ngebagi waktunya tuh di sekolah mikirin konsep, bikin sketsa. Jadi nanti di rumah tuh tinggal langsung eksekusi di ibispennya gitu. Jadi pas di sekolah nyari referensinya dulu, konsepnya dulu. Nanti pas di rumah baru tinggal dikerjain. Terus ada dokumentasinya juga. Sama ya? Iya, sama. Oh iya, kamu itu kesulitan buat komik tuh ada gak sih? Ada. Ini sih HP-nya gitu, jadi kan HP-nya. kayak kadang nge-lag gitu. Jadi kendala di ininya gitu ya? HP-nya aja, iya. Boleh sih Pak. Kalau misalnya aku buat ngebagi waktunya, aku biasanya bikin karya itu sepulang sekolah ya, atau enggak misalnya kalau misalnya hari ini aku sibuk banget, kayak misalnya ada eskul atau misalnya latihan-latihan lain, biasanya aku bikinnya malam hari. Nah dan itu juga tetap di video karena emang harus ada dokumentasi. Nah kalau misalnya ada hari libur kayak misalnya Sabtu, Minggu, biasanya aku juga pakai buat bikin karya itu. Nah kalau misalnya waktu di sekolah, kalau misalnya lagi istirahat, biasanya aku sempetin buat nyari-nyari referensi atau konsep buat yang mau aku buat. Berarti rata-rata sama sih ya Nat ya? Kayak disiapinnya tuh di rumah gitu. Jadi referensi di sekolah ya. Keren sih. Nah sekarang kalian ada motivasi apa atau enggak kalian pernah minder dan nyerah? Terus apa yang kalian lakuin biar biar kegiatan FLS 3N ini tuh berjalan lancar? Sebenarnya untuk cipta lagu tuh karena musik kan, musik tuh semakin tinggi pressure-nya, semakin terasa burnout ke akunya sendiri. Sebenarnya aku juga sempat ada burnout kayak ini musik gak jadi-jadi, ini lagu gak jadi-jadi, sedangkan udah bentar lagi deadline-nya. Tapi aku tuh ngelihat teman-teman aku tuh mendukung, aku dapat suportif penuh dari pelatih aku, pembimbing aku, dari teman-teman aku. Pokoknya semuanya sangat mendukung yang membuat aku tuh bangkit lagi untuk berkarya terus. Asalnya udah nggak percaya sama diri sendiri gitu ya. Percaya, tapi karena ada orang sekitar yang ternyata pada percaya sama kamu, akhirnya kamu percaya lagi sama diri kamu sendiri. Kalau dari Pak Lupi? Kalau aku sih kendalanya tuh ada ya pertama dari HP gitu. Terus kayak kita kan duduk seharian gitu, duduk terus, jadi badan tuh pada pegel-pegel gitu ya. Awalnya tuh kayak hampir mau nyerah aja kalau buat FLS 3N. Terus kan waktu Hari Kartini juga aku ikut lomba poster kan. Nah itu aku ngerjain posternya tuh emang sehari full, sehari gitu udah selesai. Terus untuk yang komik digital ini kan masih 50% ya, belum selesai semua, apalagi ada 15 panel, 15 slide gitu. Jadi kayak capek gitu ya, kayak udah gitu. Udah mau nyerah gitu. Cuman ngelihat mama aku tuh kayak seneng banget ngeliat aku bikin gambar kayak gini gitu. Terus teman-teman aku juga nge-support gitu, kayak pengen banget lihat aku ikut lomba gitu. Jadi kayak pasti bisa ini. Masa sih gitu ya? Masa sih ini orang udah mau bikin orang-orang bangga, masa sih harus nyerah gitu? Iya, jadi aku percaya aja pasti bisa gitu. Dan akhirnya bisa kan? Bisa. Dari Sipa?
Kalau motivasi aku jelas ya dari lingkungan sekitar aku. Terus ada juga guru pembimbing aku yang benar-benar kayak misalnya selalu nanyain progres karya aku, misalnya kayak udah sampai mana, udah bikin apa gitu. Jadi itu bikin aku semangat kalau buat ngelanjutin karyanya. Terus ada juga teman-teman aku yang ngebantuin bikin aku ngebikin dokumentasinya juga. Suportif banget ya. Terus kan aku juga kendalanya di HP gitu ya kan. Buat si dokumentasi itu si penyimpanannya tuh kurang. Jadinya dibantuin sama teman-teman aku. Kayak sampai malam mereka nungguin di rumah aku. Jadinya kan aku juga semangat gitu ya. Terus kalau misalnya buat yang kendalanya, waktu pas di sana sih sempet kayak ngerasa insecure lihat karya-karya yang peserta lain gitu. Karena pada keren banget gitu ya. Iya, tapi akhirnya ya percaya aja sama yang punya sendiri gitu. Keren. Ternyata semuanya pada keren-keren sih ya, Nan. Motivasinya besar ya Laili buat nyelesain ini semua dan hasilnya terbaik. Dan prosesnya tuh ternyata nggak gampang gitu. Nggak semudah itu. Tapi bisa ngelewatinnya. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang aku mau nanya, usaha kalian tuh kan buat ikut FLS 3 ini tuh panjang ya, buat nyampe di titik kemenangan itu panjang. Dari selama itu kalian usaha, ada hal yang paling berkesan nggak? Yang paling berkesan gitu. Dari ikutan lomba dan proses untuk FLS 3N ini tuh ada yang kayak bikin kalian tuh membekas nggak sih? Kayak memori yang nggak bisa lupa gitu. Kalau buat aku sendiri kan aku untuk cipta lagu aku pakai tim pengiring ya. Jadi kebersamaan selama latihan sama mereka tuh memorable banget di hati aku. Jadi kayak capek-capek bareng gitu ya. Kayak bener-bener berjuang bareng-bareng gitu. Dan mereka tuh suportif banget. Kangen gak sekarang? Kangen banget. Kalau dari Pak Lupi? Kalau aku dari ini sih teman-teman yang di sana mereka pada baik-baik gitu, kayak asik gitu. Teman-teman yang ketemu di lomba. Iya, dari SMA Batu Jajar, Lembang juga ada gitu. Jadi saling kenalan gitu ya. Iya, senang dapat teman baru gitu. Aku juga sampai minta nomor mereka, terus minta ini gitu. Soalnya kayak seru banget gitu teman-temannya tuh. Kalau misalnya ada kesempatan buat ikut FLS 3N sekali lagi, pengen ikutan lagi nggak? Kalau bisa pengen sih. Soalnya seru gitu. Dapat banyak koneksi pokoknya. Dari Sipa? Kalau aku sih proses yang paling membekas tuh waktu pas proses pembuatan di rumah karena itu bareng-bareng teman-teman kan. Terus kayak ngerjain sampai malam tapi nggak sendirian gitu, ada yang nemenin. Jadi kan kayak seru ya. Terus waktu di sana juga kayak ketemu orang-orang baru, terus didampingi juga sama guru-guru pembimbing yang baik-baik banget. Terus kalian ikut FLS 3N ini tuh untuk apa sih? Jadi kalian benar-benar usaha sekeras ini tuh buat apa sih gitu? Kalau aku jujur aja cari pengalaman ya. Soalnya aku baru terjun ke dunia komik digital kayak gini gitu. Jadi pengen nyoba gitu. Siapa tahu dapet, nggak tahu ya dapet beneran gitu. Itu tuh komiknya tuh berarti dijadiin buku gitu? Enggak. Digital gitu ya? Iya, digital. Kalau dari Medin? Buat aku pribadi karena hobi sih. Aku dari kecil emang suka musik dan at one moment aku tuh realize ternyata aku tuh belum menghasilkan apa-apa dari hobi aku ini. Jadi aku ikut FLS 3N. Sipa? Kalau aku kurang lebih sama ya, karena aku juga pengen nyobain ikut lomba yang kayak dikenal orang gitu. Terus kan ini tuh kesempatan terakhir ya kalau buat kelas 11. Iya, benar. Kalau tahun depan kan kita nggak bisa ikut gitu. Jadinya aku nyoba buat di tahun sekarang. Jadi nggak mau mensia-siakan kesempatan gitu. Iya, betul. Boleh dong dari Pak Lupi dulu nih ditunjukin komiknya. Komik digitalnya dong. Apa itu tuh apa sih tadi tuh? Ngambil Wayang tema golek apa? ya? Wayang golek. Kenapa kamu ngambil wayang golek? Tema wayang golek? Soalnya ini tuh kayak jarang banget ada Jarang gitu banget. ya. Iya, kayak benar-benar kayak Jadi, udah nggak ada gitu. Unik aja gitu Iya, ya. unik. Terus aku juga emang suka wayang golek gitu. Oh, emang suka. Iya. Emang cinta budaya banget ya anaknya kayaknya. Apalagi kan Darah daging. yang cepot itu kan lucu. Cepot. Iya, merah gitu. Oh. Jadi ya aku iseng Tapi aja emang nggak ada yang pakai tema ini. ada, cuman ya nggak mirip banget sama aku. Oh, tapi itu tuh setiap pesertanya harus beda-beda temanya atau kalau sama nggak apa-apa? Tiap kayaknya sama nggak apa-apa, cuman ya jangan mirip banget gitu. Iya. Kalau dari Sipa, bawa nggak? Iya karyanya. Boleh.
Wow, keren banget. Ini pengerjaannya berapa lama nih, Sip? Ini kurang lebih 2 hari. Lupa. Ini kurang lebih pengerjaannya 2 hari karena 2 hari? Iya, karena Cepet kan harus di banget. video ya. Jadi kalau misalnya di beda-beda hari, takutnya jadinya nanti susah gitu. Terus di sini juga Bisa nyala. ada lampunya. Widih, keren banget. Nah, di sini juga kan ada 2 lampu ya. Terus Iya. di sini juga ada lilin aromaterapi yang aku juga buat sendiri. Nah, terus di sini kan ada miniatur yang Iya, wanita pakai ha-ha. kebaya ini ya. Ini juga aku bikin miniaturnya sendiri pakai tepung maizena sama lempeng. Wow. Tapi ini tuh apa sih maksudnya, si temanya tuh apa? Ceritanya apa? Kalau ya. Heeh. Nah, ini kan ada gambar ada bentuk bunga lili yang terbuka ya. Iya. Ini tuh menggambarkan kalau misalnya budaya kita itu nggak harus ditutup dan dijaga, tapi harus dikembangkan dan terus berkembang gitu maksudnya. Filosofinya. Dan di sini juga ada wanita yang pakai kebaya juga. Iya. Ini mempresentasikan tentang apa sih salah satu kebudayaan kita gitu. Keren banget sih Nat ini. Kayak rata-rata pada cinta budaya banget sih ya. Pakai kebaya gitu loh, guys. Keren banget. Nah ini nih yang terakhir nih Nat, yang paling beda. Gong kayaknya nih, ini kayaknya. gong. Ini Boleh cipta lagu dong, boleh dong Medina. liatin dong. Ininya pakai main alat musiknya. Mainin Iya. dong. Ya, Oh berarti waktu pas cipta lagu kamu mainin ini. Aku main 2. Sebenarnya waktu cipta lagu, aku nggak cuma main biola, aku juga main keyboard. Cuman biola ini tuh yang jadi hook dari lagunya karena di bagian interlude tuh ada melodi biolanya. Boleh dong dimainin waktu pas bagian interlude-nya. Iya, bagian interlude-nya aja. Widih. keren banget. Keren banget sih ini. Lagi nggak sih? Oh berarti selain mainin biola, kamu juga mainin keyboard. Iya, aku mainin keyboard juga. Oh, jadi kamu bikin lagunya, main keyboard, main ini. Iya, Gak sekalian nyanyi. kalau nyanyi aku ada bantuan sih dari tim ada Puri. bantuan. Keren banget ya Nat ya. Ternyata siswa Safal tuh banyak kabisanya. Sampai mangap aja nih ngeliatinnya keren-keren semua. Keren banget, kayak pada kreatif banget gitu ya. Jujur. Kan kalian udah pada berprestasi banget sih nih ya. Udah kayak pada banyak banget skill yang kalian punya. Kira-kira target kalian buat selanjutnya tuh apa sih? Sebenarnya aku ikut FLS 3 ini juga buat nambah-nambah sertifikat ya untuk penunjang SNBP nanti aku di kelas 12. Kalau specifically aku nggak ada impian jadi musisi sih. Cuman hobi doang Ya gitu ya? cuman hobi. Aku tuh Iya, pengen iya. menghasilkan sesuatu dari hobi aku sendiri. Iya. Kalau dari aku sih semoga aja dengan sertifikat itu tuh bisa masuk ke univ yang aku mau gitu. Terus aku juga pengen jadi komikus gitu. Iya, animator juga. Oh. Jadi hobi itu jadi sekalian buat apa? Penunjang masa depan. Iya gitu. Ya biar karya aku tuh nanti dikenal banyak orang Iya, gitu. Jadi aku pengennya kayak gitu sih. Kalau dari Sipa sendiri? Kalau untuk aku sih sebenarnya yang utamanya tuh bukan di bidang ini ya. Aku Iya. tuh di sini tuh cuman mau mengembangkan hobi aja sih. Jadi emang nggak sama gitu. Nggak sama maksudnya? Nggak, bidangnya tuh beda. Yang kalau misalnya kedepannya tuh aku kan kayak mau kalau buat yang SNPP gitu ya, kayak lebih ke kesehatan kan. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu Nyambung. Iya, Iya, tapi iya. ini tuh cuman sekedar Iya. menyambungkan hobi aja. Berarti rata-rata sama gitu ya Nat, kayak dari hobi pengen ada hasilnya Ada gitu. prestasi yang pengen dikeluarkan. pengen dikenal banyak orang gitu. Pengen gak cuma sekedar hobi tapi ada manfaatnya gitu. Iya. Keren banget sih ya. Tepuk tangan dulu dong, Mas. Tepuk tangan dong, Mbak.
para juara ini. Nah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung podcast ini karena udah semua kita tanyain kali ya ke para juara-juara ini. Jadi kayaknya podcast kita kali ini sampai sini aja. Buat episode-episode selanjutnya jangan lupa pantengin terus di YouTube Seman 1 Padalarang dan lihat keseruan kreatif tim Safa lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. share juga ya